Lainnya, pemirsa, korban perdagangan orang yang sudah tiba di tanah air kini berada di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Jakarta Timur. 20 korban TPPO yang sempat terjebak di Myanmar ini menjadi pemeriksaan dan juga pemulihan trauma. Warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang yang sempat terjebak di Myanmar sudah tiba di tanah air. Saat ini 20 korban sudah ditempatkan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Petugas jaga Rumah Perlindungan dan Trauma Center mengatakan, polisi sudah melakukan pendataan dan investigasi terhadap korban pada Jumat pagi. Sebelumnya 20 warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang sempat terjebak di situasi konflik Myanmar tiba di Indonesia pada Jumat dini hari. Mereka diterbangkan dari Manila, Filipina dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 2:16 waktu Indonesia Barat. Para WNI ini dijemput oleh sejumlah instansi terkait seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial dan Bareskrim Polri. Tim Liputan, B-Universe. Untuk membahas lebih lanjut dan juga lebih dalam terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjadi perhatian akhir-akhir ini, kita sudah terhubung dengan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, ada Irjen Pol Krisna Murty. Selamat sore Pak Krisna. Ini kita tahu bersama bahwa 20 orang WNI korban TPPO kan sudah di Indonesia, tapi pendidikannya tentunya terus jalan sehingga saat ini. Nah, apakah sudah ada perkembangan Pak untuk penyelidikan kasus ini, pelakunya, kemudian juga apakah melibatkan warga negara asing juga misalnya? Ya, terima kasih. Kami ingin menjelaskan bahwa dalam kaitan dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Myanmar, ini adalah kerja besar pemerintah Republik Indonesia, ya, di negara hadir, di mana dikomandoi oleh Kementerian Luar Negeri. Ini yang patut menjadi atensi kita bersama. Di dalamnya tentu ada kementerian lembaga lain yang terlibat seperti BP2PMI, termasuk atas pertahanan, atas Polri kita dan Polri. Polri ini ada melibatkan Bareskrim dan Divisi Hubungan Internasional sebagai salah satu institusi yang ada di Polri yang bertanggung jawab pada penanganan isu-isu luar negeri, membantu memfasilitasi. Terkait dengan penyidikannya sendiri, berdasarkan hasil interview, penyelidikan, wawancara, termasuk berita acara yang ditangani pada saat tim Bareskrim kita bawa ke Thailand perbatasan dengan Myanmar, langsung ditindaklanjuti oleh Bareskrim dan telah ditangkap 2 pelaku. Untuk lebih jelasnya terhadap 2 pelaku tersebut akan disampaikan tentunya oleh Divisi Humas atau Bareskrim. Nah, terkait dengan pelaku-pelaku yang ada di sana, kami melakukan koordinasi ketat. Kami sedang melakukan langkah-langkah yang bersifat baik itu intelijen, low profile, yang tidak bisa setiap saat harus disampaikan pada media dengan otoritas setempat, dan mudah-mudahan akan ada perkembangan lebih lanjut. Isu ini juga menjadi isu yang sangat menarik bagi kita semua, dan pada saat nanti kami akan menjadi tuan rumah pertemuan para kepala Bareskrim seluruh negara-negara ASEAN di Jogja pada bulan Juni nanti. Kami akan membawa isu ini menjadi salah satu isu yang harus ditindaklanjuti. Bagaimana terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini agar tidak berulang, yang pertama. Kemudian apabila ada peristiwa seperti ini, bagaimana aparat penegak hukum dapat melakukan langkah-langkah dengan cepat. Ya, langkah-langkah dengan cepat. Kita tahu bersama bahwa 20 orang ini kan diakui sudah kembali ya Pak. Nah, katanya ini kan ada dugaan juga bahwa bisa saja dari 20 orang ini terdapat pelaku nih Pak. Ini sudah dikonfirmasikan oleh pihak kepolisian? Ya, itu nanti dalam penyidikannya akan disampaikan, tapi semua informasi yang berkembang sudah ditindaklanjuti, sudah didapatkan. Yang belum bisa disampaikan saat ini, karena mereka kan baru saja kembali. Berita acaranya sudah didapatkan. Biasanya Pak, modus apa saja yang dilakukan oleh pelaku untuk menggait para korban ini untuk mau setidaknya begitu bekerja di luar negeri? Ya, tentunya yang pertama harus dipedomani oleh para pencari kerja di luar negeri. Apapun perekrutan, pekerjaan di luar negeri yang bersifat ilegal pasti menimbulkan bencana di kemudian hari. Nah, iming-iming mendapatkan pendapatan besar dengan dibiayai lebih awal oleh mereka perekrut,
kemudian di negara-negara yang tertentu yang agak-agak aneh dengan pekerjaan yang tidak jelas, itu adalah modus-modus mereka. Mereka mengatakan Anda nanti bekerjakan sebagai pelayan operator, telepon dan sebagainya, padahal ini sudah menjadi isu internasional. Kami sampaikan kesempatan ini, tolong jangan dipotong, bahwa tindak pidana perdagangan orang dengan modus scamming ini tidak hanya terjadi saat ini, sudah bertahun-tahun terjadi, bahkan pernah terjadi di Indonesia dengan penegakan hukum yang kuat, mereka berpindah. Jadi kami pernah menangkap saat di Reskrim, Bareskrim juga pernah menangkap, itu berapa ratus orang dari China, sama mereka adalah pelaku juga korban. Nah sekarang mereka berpindah tempat ke negara-negara yang penegakan hukumnya lemah, Kamboja, Myanmar, kemudian Filipina. Nah, untuk kasus Filipina kami contohkan, kami memberikan informasi langsung diungkap. Nah, kasus Myanmar sebenarnya kami sudah memberikan informasi, namun mereka punya kelemahan-kelemahan tertentu di wilayah-wilayah tertentu karena kita ketahui Myanmar sekarang sedang dalam masalah. Nah, inilah yang sekarang dikomunikasikan. Namun pada kasus Kamboja, alhamdulillah kami bisa bekerja sama dengan baik. Ini menjadi tantangan kita bersama. Artinya peristiwa perekrutan tenaga kerja itu harus dihentikan yang bersifat ilegal di luar negeri, karena ujung-ujungnya modusnya adalah menjerat mereka dengan iming-iming padahal mereka dipekerjakan untuk melakukan kejahatan di luar negeri. Demikian. Oke, artinya bahwa kalau misalnya tawarannya too good to be true itu perlu diperhatikan ya Pak Krisna ya. Pak, apakah kemudian dua orang yang sudah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian ini juga bagian dari ditangkap dan ditahan oleh Bareskrim? Iya, ini bagian dari jaringan internasional kah Pak? Apakah atau mereka hanya bekerja secara sendiri-sendiri begitu? Ya, mereka akan dikembangkan penyidikannya oleh Bareskrim, nanti Bareskrim akan menjelaskan. Baik, terkait dengan negara mana saja Pak yang menjadi rawan kasus TPPU ini, apakah juga sudah didata Pak? Negara yang rawan adalah negara yang dimana para aparat penegak hukumnya atau sistem penegakan hukumnya lemah. Ya, mereka tidak akan beroperasi di Malaysia, tidak beroperasi di Singapura, dan sudah tidak beroperasi di Indonesia. Nah, mereka saat ini beroperasi di Kamboja, di Vietnam, kemudian di Myanmar, dan di beberapa negara Afrika. Modus mereka adalah bermacam-macam. Ini adalah international organized crime yang melibatkan jaringan-jaringan atau sel-sel di berbagai negara, dan yang sampai di Indonesia adalah para perekrutnya, tapi dikelola dari negara-negara tertentu. Seperti kami contohkan pada kasus Filipina, mungkin media tidak mengangkat, kami berikan informasi ada kasus warga negara Indonesia direkrut. Problemnya warga negara Indonesia dan beberapa warga negara lain yang direkrut itu mereka nyaman karena mereka bisa memenuhi target, ya, sehingga tidak jadi masalah. Sementara di Myanmar tidak bisa memenuhi target dan kemudian jadi masalah. Kemudian perekrutnya si organized crime ini meminta mereka untuk mengembalikan uang, kalau tidak mereka dipaksa bekerja. Jadi saya ingin sampaikan, ada peran kesalahan juga dari para korban ini karena mereka tahu sebenarnya ini ilegal, tapi mereka tetap insist untuk pergi ke luar negeri. Bayangkan jalurnya saja mereka menyeberang lewat Thailand, jalur tikus, dengan visanya visa kunjungan bukan visa kerja. Itu sudah indikasi bahwa ini perdagangan orang. Harusnya mereka aware, tapi mereka tetap melakukan itu. Baik Pak Krisna, terima kasih. Kita berharap bersama bahwa kejadian ini tidak kembali terulang dan tidak ada warga negara Indonesia lagi yang jadi korban TPPU ini. Terima kasih kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Krisnamurti.